Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya. Kita lanjutkan materi kita. Kali ini kita bahas tentang value chain atau rantai nilai. Nah, menurut Michael Porter, rantai nilai itu bisa dilihat dari dua aktivitas, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas utama atau primary activities itu bisa dilihat dari yang pertama inbound logistik atau ketika perusahaan melakukan suplai bahan baku. Nah, ketika ada barang dari supplier, bahan baku dari supplier menuju ke perusahaan, itu bagaimana kita menekan biaya transportasi dan biaya penyimpanannya. Kemudian yang kedua, operation logistik, yaitu pada saat proses produksi, itu bagaimana menekan biayanya. Kemudian yang ketiga yaitu outbound and sales. Jadi pada saat produk jadi sampai produk siap untuk dijual. Sampai produk itu dijual dan ada di tangan konsumen. Kemudian yang keempat yaitu marketing. Ini merupakan aktivitas utama. Jadi beda ya antara sales dan marketing, penjualan dan marketing. Kalau marketing ada proses after sales-nya, sampai ke after sales-nya. Bagaimana kepuasan pelanggan, bagaimana biar pelanggan repeat order, bagaimana biar pelanggan merekomendasikan produk kita. Nah, itu marketing. Kemudian berikutnya yaitu service atau pelayanannya. Bagaimana perusahaan memberi layanan kepada konsumen, misalnya pengirimannya, kemudian informasi yang diberikan dan seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu aktivitas pendukung atau support activities. Itu bisa dari yang pertama from infrastructure. Jadi infrastruktur, sarana prasarana yang ada di perusahaan. Misalnya gedung, toko, kemudian mesin yang digunakan. Nah, itu bagaimana penggunaannya. Kemudian yang kedua, human resource management atau manajemen sumber daya manusia. Bagaimana memanage karyawannya, bagaimana proses rekrutmennya, bagaimana training and development-nya, bagaimana menilai kinerjanya, bagaimana memotivasi dan sebagainya. Kemudian berikutnya tentang teknologi development atau pengembangan teknologi yang digunakan perusahaan. Nah, perusahaan perlu mengikuti perkembangan teknologi. Misalnya, ketika kita punya perusahaan bikin keripik menggunakan mesin vacuum frying. Kita ngerasa itu udah keren banget tuh pakai vacuum frying. Ternyata pesaing menggunakan yang sudah lebih canggih lagi, yaitu sistem dry frying, mesin dry frying. Nah, ini berarti perusahaan tidak mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian berikutnya procurement atau pengadaan. Nah, bagaimana pengadaan bahan baku, pengadaan sumber daya manusia, pengadaan modal, dan pengadaan barang jadinya. Kalau digambarkan seperti ini gambarnya ya. Jadi dari support activities yang tadi from infrastructure, human resource management, technology development, procurement, dan primary activities tadi inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales service. Harapannya ketika ini dilakukan bareng-bareng dengan baik, dengan efektif, dengan efisien akan memperoleh margin yang tinggi, sehingga memperoleh keuntungan atau laba, sehingga nilai perusahaan juga meningkat. Ini contoh ketika suatu perusahaan punya market segment, baik itu upper class, middle class maupun lower class, si perusahaan A hanya membidik satu lower class, kemudian perusahaan B membidik 3 kelas ini, upper class, middle class, dan lower class. Nah, sehingga perlu dirumuskan marketing mix-nya pasti berbeda. Bagaimana 4P-nya kalau itu produk. Jadi, kalau itu jasa berarti 7P. Kemudian pasti memunculkan customer value yang berbeda. Nah, sehingga bisa memperoleh customer juga. Bisa jadi customernya juga berbeda. Ini customer value, meningkatkan nilai pelanggan.
Kemudian, operasionalisasi rencana bisnis bisa dengan penjabaran langkah yang akan ditempuh perusahaan untuk mengeksploitasi peluang usaha yang telah dirumuskan tadi. Ketika sudah bikin value chain tadi, kemudian kita operasionalkan rencana bisnis kita tadi, kita jalankan, kita bikin langkah-langkahnya yang harus ditempuh menjadi usaha yang nyata dan bisa menghasilkan keuntungan. Nah, sehingga untuk merealisasikan tadi kita perlu bikin rencana strategis berdasarkan struktur organisasi dan skala usaha. Jadi berbeda setiap perusahaan, rencana strategisnya tergantung dari struktur organisasinya. Ada yang simple, sederhana, ada yang rumit karena tiap perusahaan punya perbedaan budaya perusahaan. Kemudian skala usahanya, ada yang kecil, ada yang besar dan seterusnya. Kemudian jenis perencanaan yang dibuat juga. Rencananya apa? Apakah berencana untuk melakukan ekspansi atau berencana untuk melakukan diferensiasi produk atau apa? Kemudian, penyusunan rencana strategis ini tujuannya adalah untuk melakukan suatu inovasi. Bentuk-bentuk inovasi bisa dengan menawarkan produk atau jasa baru, bikin produk atau jasa yang baru. Nah, ini perlu dipikirkan. Nanti ada tugas untuk membuat suatu inovasi produk. Apalagi pada masa pandemi seperti ini muncul inovasi-inovasi produk yang awalnya belum ada. Kemudian penggunaan metode atau teknologi baru, penggunaan mesin-mesin baru, penggunaan cara strategi produksi yang baru, itu juga masuk inovasi. Kemudian penciptaan pasar sasaran baru, membuat pasar sasaran baru yang dulunya sasarannya adalah segmen menengah, kemudian menjadi menengah atas, atau malah diperluas lagi menengah kecil, menengah sampai atas. Gitu. Kemudian penggunaan sumber pasokan bahan baku dan sumber daya lainnya yang baru, membuat suatu bahan bakunya baru, kemudian sumber daya yang lainnya baru. Sumber daya ada money, material, dan metode. Kemudian penciptaan bentuk organisasi baru, membentuk suatu organisasi baru itu juga inovasi. Nah, sumber inovasi usaha bisa dari hal yang tak disangka-sangka. Kadang-kadang tiba-tiba aja dapat ilham, dapat pemikiran, oh ini bisa begini ya. Nah, itu inovasi. Kemudian ketidaksesuaian. Misal produk kita ternyata nggak sesuai, kita harus bikin baru nih, yang sesuai yang bagaimana, yang sesuai dengan kebutuhan konsumen yang bagaimana. Kemudian yang ketiga, inovasi berbasis kebutuhan proses. Jadi mempersempit, mempermudah proses produksinya, itu juga bisa memunculkan inovasi. Kemudian perubahan dalam industri atau pasar industri. Jadi tren, misalnya ada tren baru ini, kita bikin inovasi produk. Kemudian demografis, kondisi ekonomi misalnya dan sebagainya. Kemudian perubahan persepsi, sikap, kemudian adanya pengetahuan baru atau ilmu baru. Nah, sehingga dari inovasi tadi perusahaan perlu membuat suatu rencana strategis berdasar horizon waktu. Memungkinkan karena adanya waktu, karena ada tren tadi, karena ada masa, kondisi, situasi dan kondisi yang ada sekarang. Kemudian komitmen pengeluaran sumber daya organisasi dalam jumlah besar dan keputusan yang dibuat pada manajemen puncak. Itu rencana strategis. Nah, rencana strategis bisa berdasar situasi strategis eksternal, misalnya ekonomi, kebijakan pemerintah, politik, sosial, budaya, teknologi, dan sebagainya. Bisa juga dari situasi internal, misalnya 4P, price, place, product, promotion, produksi, keuangan, dan sumber daya manusia. Sekian dari saya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.